Kabar mengejutkan kembali mengguncang dunia. Dari Teheran terdengar klaim yang langsung menyalakan api perdebatan global. Iran mengumumkan bahwa serangan rudalnya berhasil menghantam jantung rahasia Israel, markas besar Mossad di Tel Aviv dan Tuman. Keras itu bukan hanya sekadar ledakan, melainkan simbol runtuhnya sebuah kekuatan intelijen yang selama ini ditakuti banyak negara. Laporan awal menyebutkan 573 komandan besar Mossad tewas seketika, jumlah yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Dalam sejarah konflik modern, sisa bangunan kokoh yang selama puluhan tahun disebut tak tertembus kini tinggal puing, terbakar hebat, dengan asap hitam pekat membumbung tinggi ke langit, menutupi cahaya matahari, dan membuat Tel Aviv seakan berubah menjadi neraka di siang hari. Dunia terperangah, Israel gemetar dalam luka yang dalam. Sementara dari Gaza hingga Teheran terdengar sorak kemenangan. Rakyat Palestina menangis haru. Melihat penderitaan panjang mereka, akhirnya menemukan jawaban dalam kehancuran musuh. Yang selama ini menindas, serangan besar yang dilakukan Iran ke jantung Tel Aviv tidak datang begitu saja. Menurut laporan resmi Garda Revolusi Iran, operasi ini sudah dipersiapkan selama berbulan-bulan. Dengan koordinasi tingkat tinggi dan intelijen yang sangat teliti, serangan dilakukan dalam gelombang beruntun selama 5 hari. Melibatkan rudal balistik jarak jauh yang dilepaskan dari berbagai titik tersembunyi. Target utama jelas, markas besar Mossad, otak intelijen Israel yang selama ini dikaitkan dengan operasi gelap di Gaza, Suriah, hingga Lebanon. Ledakan pertama dilaporkan terjadi tepat pada jam 2:45 dini hari, ketika sebagian besar kota Tel Aviv masih tertidur. Dentuman keras mengguncang bangunan hingga radius belasan kilometer. Dalam hitungan menit, sirene tanda bahaya meraung tanpa henti. Memaksa ribuan warga sipil berhamburan dari rumah, mencari perlindungan di bunker-bunker bawah tanah. Namun, intensitas serangan begitu kuat sehingga beberapa bunker pun mengalami keretakan. Para Israel sempat mencoba mengaktifkan sistem pertahanan udara Iron Dome. Akan tetapi, menurut sejumlah laporan, hanya sebagian rudal yang berhasil dicegat. Sisanya menghantam sasaran dengan presisi menghancurkan. Gedung Mossad yang berdiri megah di pusat kota Tel Aviv runtuh sebagian besar strukturnya. Api menyebar ke lantai demi lantai, menjilat dokumen, peralatan, dan server berisi data rahasia yang selama ini digunakan untuk operasi global. Pemerintah Israel berusaha menutup rapat informasi soal korban. Namun, kebocoran data dari sumber internal menyebutkan angka yang mengejutkan. 573 komandan besar Mossad tewas dalam serangan ini. Nama-nama besar yang selama ini hanya dikenal di lingkaran tertutup intelijen Israel, kini tinggal kenangan. Kihil sebesar ini bukan hanya soal jumlah korban, melainkan runtuhnya tulang punggung keamanan negara yang selama ini dipandang tak tertembus. Bayangkan sebuah kota modern dengan gedung-gedung pencakar langit yang menjulang, lampu-lampu yang biasa berkilau terang di malam hari. Kini, pemandangan itu berubah drastis. Langit Tel Aviv diselimuti awan hitam pekat, hasil dari serangan rudal yang meledak berulang kali di pusat kota. Api menjilat hingga ke angkasa, seolah melukis garis merah di langit malam yang kelam. Markas Mossad yang dulunya dianggap sebagai benteng tak tergoyahkan, kini hanya tersisa puing. Kaca jendela meledak berhamburan, menyelimuti jalanan dengan serpihan tajam. Asap putih bercampur hitam mengepul dari reruntuhan. Sementara sirena ambulans dan mobil pemadam kebakaran meraung tanpa henti. Para petugas berlarian dengan wajah panik. Sebagian terperangkap oleh ledakan susulan yang terus terjadi. Di jalanan sekitar lokasi, ribuan warga Tel Aviv berhamburan. Sebagian berteriak histeris mencari keluarga mereka, sebagian lagi menangis ketakutan sambil menutup telinga dari dentuman keras yang terus menggema. Seorang saksi mata yang berhasil merekam dengan ponselnya, menggambarkan situasi itu seperti kiamat kecil. Bayangan gedung-gedung terbakar memantul di kaca mobil, menciptakan suasana mencekam. Lebih dramatis lagi, bendera Israel yang berkibar megah di atas gedung Mossad, perlahan jatuh, terbakar api, dan akhirnya hanyut dalam reruntuhan. Simbol kekuatan dan kebanggaan Israel runtuh begitu saja di depan mata rakyatnya sendiri. Bagi rakyat Palestina, ini adalah momen simbolis yang membalas puluhan tahun penderitaan. Sementara itu, dunia menonton lewat layar televisi dan media sosial, tertegun melihat betapa rapuhnya pertahanan yang selama ini dianggap tak terkalahkan. Markas Mossad selama puluhan tahun dikenal sebagai pusat dari segala operasi rahasia Israel. Dari sinilah strategi serangan ke Gaza, operasi pembunuhan target di luar negeri, hingga sabotase militer negara-negara musuh dirancang. Gedung itu adalah otak dari jaringan global yang ditakuti dunia. Namun kini, ironinya begitu menyakitkan. Bagi Israel, gedung yang seharusnya menjadi tempat paling aman, justru hancur oleh serangan musuh bebuyutan mereka.
Israel selalu membanggakan sistem pertahanannya. Mereka memiliki Iron Dome yang digadang sebagai perisai udara tercanggih di dunia. Mereka memiliki jaringan satelit, drone pengintai, dan mata-mata yang tersebar di berbagai belahan bumi. Namun semua itu tampak tak berarti ketika Iran memutuskan untuk menyerang langsung ke jantung pertahanan mereka. Mossad yang biasanya berada di posisi menyerang, kini menjadi pihak yang tak berdaya, menjadi korban. Lebih tragis lagi, di dalam gedung itu bukan hanya para agen senior Mossad, tetapi juga peralatan super canggih, teknologi pengawasan, serta basis data rahasia yang telah dibangun selama puluhan tahun. Kini semuanya hancur lebur, sebagian terbakar, sebagian terkubur di bawah beton runtuh. Para analis menyebutnya sebagai ironi paling pahit dalam sejarah intelijen modern bagi rakyat Palestina. Pemandangan ini memiliki makna mendalam selama puluhan tahun. 2013 Mossad dianggap sebagai dalang di balik penderitaan mereka. Otak dari blokade, serangan udara, dan operasi militer yang menewaskan ribuan warga sipil. Kini, ketika markas itu dihantam habis-habisan, banyak yang melihatnya sebagai keadilan semesta. Sebuah pesan bahwa bahkan kekuatan sebesar Israel pun tak bisa lari dari hukum balasan. Para pengamat militer segera turun tangan memberikan analisis. Mereka sepakat bahwa ini adalah pukulan strategis terbesar terhadap Israel sejak Perang Yom Kippur ke-1973. Kehilangan ratusan komandan Mossad berarti kehilangan otak dari operasi rahasia Israel di seluruh dunia. Agen-agen lapangan kehilangan koordinasi. Jaringan intelijen menjadi lumpuh, dan moral pasukan Israel merosot drastis. Bagi Iran, ini bukan sekadar serangan balasan. Ini adalah pesan tegas bahwa mereka mampu menembus jantung pertahanan Israel. Bukan di perbatasan, bukan di daerah sengketa, tetapi tepat di ibu kota, di pusat kekuatan musuh. Pesan ini tentu saja membuat negara-negara sekitar mulai menghitung ulang langkah mereka. Hezbollah di Lebanon dikabarkan bersiap meningkatkan tekanan, sementara Suriah melihat peluang untuk kembali merebut wilayah yang selama ini dikuasai Israel. Selain itu, serangan ini juga mengguncang psikologi rakyat Israel. Selama ini, mereka percaya bahwa pemerintah dan militer bisa melindungi mereka dari segala ancaman. Namun, dengan kehancuran markas Mossad, rasa percaya itu runtuh. Ketakutan menyebar luas. Banyak warga mulai mengungsi dari Tel Aviv menuju wilayah yang dianggap lebih aman. Investor pun panik. Nilai mata uang shekel terjun bebas, dan pasar saham Israel jatuh. Beberapa analis bahkan menyebut, jika situasi ini tidak cepat dipulihkan, Israel bisa menghadapi krisis terbesar sepanjang sejarah modern. Dari sisi strategi, ini adalah blunder fatal yang memperlihatkan celah besar di pertahanan mereka. Dari sisi politik, Perdana Menteri Israel kini berada di bawah tekanan hebat, dituduh gagal menjaga keamanan negara. Dan dari sisi moral, ini adalah kemenangan besar bagi Iran dan rakyat Palestina yang selama ini terjajah. Serangan dahsyat ini tak hanya mengguncang Israel dan Iran, tetapi juga seluruh dunia. Negara-negara barat, terutama Amerika Serikat dan Inggris, bereaksi keras. Washington menyebut tindakan Iran sebagai provokasi berbahaya dan segera menyerukan rapat darurat Dewan Keamanan PBB. Armada kapal perang Amerika dilaporkan bergerak menuju Mediterania Timur, sebuah sinyal bahwa eskalasi bisa semakin memanas. Namun, di sisi lain, dunia Muslim menyambut serangan ini dengan sorak-sorai. Dari Jakarta, ribuan orang turun ke jalan, mengibarkan bendera Palestina dan Iran, meneriakkan yel-yel kemerdekaan untuk Gaza. Di Teheran, massa berpesta di jalanan, menyalakan kembang api sebagai simbol kemenangan. Di Istanbul, massa menggelar doa bersama, menyebut serangan ini sebagai tanda bahwa Israel akhirnya merasakan penderitaan yang selama ini mereka tebarkan. Di Gaza sendiri, reaksi penuh emosional tak terbendung. Warga berkumpul di masjid-masjid, menggelar sujud syukur massal. Anak-anak berlari di jalanan sambil membawa bendera Palestina. Sementara para orang tua meneteskan air mata haru. Mereka percaya, darah yang tumpah selama puluhan tahun kini mulai terbalas. Simbol kehancuran Mossad adalah simbol runtuhnya kekuasaan yang selama ini menindas mereka. Negara-negara lain pun terpecah. Rusia dan Cina menolak mengutuk Iran. Bahkan, secara tersirat, menuding Israel lah yang selama ini memprovokasi dengan serangan ke Gaza. Negara-negara Eropa terbelah antara mendukung Israel atau menyerukan deeskalasi. Sementara itu, jutaan warganet di media sosial mengunggah tagar Tel Aviv on Fire dan hashtag Justice for Palestine, menjadikan peristiwa ini trending global. Dunia kini berdiri di persimpangan. Apakah serangan ini akan memicu perang regional yang lebih besar? Atau justru membuka pintu bagi diplomasi baru? Yang jelas, kehancuran Mossad bukan sekadar insiden militer, tetapi guncangan geopolitik yang mengubah peta kekuatan dunia. Dunia kini seakan menahan napas. Serangan Iran yang menghancurkan markas Mossad di Tel Aviv bukan sekadar berita besar,
Tapi titik balik sejarah Timur Tengah. Pertanyaan yang muncul di setiap benak adalah, apa langkah Israel selanjutnya? Apakah mereka akan membalas dengan kekuatan penuh, menyalakan api perang besar yang bisa menyeret kawasan, bahkan dunia, ke dalam jurang kehancuran? Ataukah mereka justru memilih diam, menelan rasa malu, sambil merawat luka yang begitu dalam? Di dalam negeri, tekanan terhadap pemerintahan Israel semakin berat. Perdana Menteri dikepung kritik, dianggap gagal menjaga simbol keamanan negara. Rakyat yang dulu percaya diri, kini dihantui rasa takut. Bertanya-tanya apakah rudal berikutnya bisa jatuh di rumah mereka. Sementara itu, di sisi lain, rakyat Palestina di Gaza dan tepi barat merasakan angin kemenangan. Meski mereka sadar, harga dari perjuangan ini masih sangat mahal, Iran sendiri belum memberi tanda bahwa serangan sudah berakhir. Sejumlah pejabat militernya mengisyaratkan masih ada kejutan berikutnya jika Israel atau sekutunya berani melakukan provokasi lebih jauh. Bayangan rudal-rudal baru yang siap dilepaskan seolah menggantung di langit Timur Tengah. Setiap jam yang berlalu penuh ketegangan, seakan menunggu dentuman baru yang bisa memicu Perang Dunia Ketiga. Di forum internasional, negara-negara besar saling berhadapan. Amerika Serikat dan sekutunya bersiap menggelar operasi militer. Sementara, Rusia dan China memberi dukungan politik kepada Iran. Dunia seperti berdiri di ujung jurang. Satu langkah salah bisa membuat semua runtuh. Media-media global pun menyiarkan dengan tajuk besar, menggambarkan serangan ini sebagai awal dari perang bayangan yang kini berubah nyata. Dan di balik semua drama geopolitik ini, ada sebuah kenyataan yang tak terbantahkan. Marcos Mossad telah runtuh, ratusan komandannya tewas, dan Israel kehilangan simbol kebanggaannya. Apakah ini hanya satu babak dari cerita panjang balas dendam? Ataukah ini awal dari akhir dominasi Israel di kawasan? Tidak ada yang bisa menjawab dengan pasti. Namun yang jelas, malam Tel Aviv yang dipenuhi asap dan api menjadi simbol baru perlawanan. Dunia bertanya-tanya, dengan hati berdebar, apakah besok pagi akan menyaksikan serangan balasan Israel? Atau justru gempuran susulan dari Iran? Sejarah sedang ditulis, dan kita semua hanya bisa menunggu, menyaksikan detik demi detik ketegangan yang bisa mengubah wajah dunia selamanya.